Ahoy, handai talanku semua. Benvenuto in Tani Parmeda. Bagaimana kabar lahan yang kalian punya? Aku harapkan hasilnya melimpah, lebih melimpah, dan sangat melimpah ruah. Dalam usaha budidaya ikan, sudah banyak yang mengenal garam ikan. Keberadaannya bisa dikatakan bukanlah hal yang asing lagi. Bahkan, keberadaan garam ikan ini bagi pembudidaya merupakan sebuah keharusan. Garam merupakan suatu kebutuhan yang cukup penting untuk para peternak ikan pada umumnya, terutama pada peternak ikan yang mudah stres yang disebabkan oleh perubahan keasaman air, kandungan air terlarut, dan lain-lain. Garam yang dimaksud adalah garam kerosok atau garam NaCl, yang tentunya berbeda dengan garam dapur atau garam untuk penyedap rasa pada makanan, walaupun secara rupa dan warnanya sama. Perbedaan utama garam kerosok dengan garam dapur adalah pada kemurniannya. Garam kerosok hanya mengandung NaCl saja, sedangkan garam dapur sudah diperkaya dengan bahan lain yang memang berfungsi baik untuk manusia, seperti yodium dan bahan lainnya. Apabila garam mengandung senyawa lain, dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk terhadap pertumbuhan serta perkembangan ikan. Beberapa manfaat garam untuk budidaya ikan di kolam. Yang pertama, garam ikan mengendalikan parasit. Yang kedua, garam ikan mencegah serangan bakteri. Yang ketiga, garam ikan mengendalikan jamur saprolegnia. Yang keempat, garam ikan mengurangi keasaman air hujan. Yang kelima, membersihkan kotoran pada ikan. Yang keenam, mengurangi stres saat pemindahan dan penyortiran. Yang ketujuh, mengurangi stres saat pengangkutan ikan. Yang kedelapan, mengendalikan masalah insang. Yang kesembilan, membantu saat kadar oksigen menurun. Dan yang kesepuluh, mengendalikan populasi alga di kolam. Pada dasarnya, pemberian garam ini dilakukan demi mencegah terjadinya luka pada ikan yang bisa datang kapan saja akibat dari ketidakseimbangan larutan antara ikan dan lingkungannya. Pemberian garam ikan ini dilakukan dengan memperhatikan dosis yang sudah diatur dalam kemasannya serta kondisi lingkungan di kolam. Pemberian garam juga diketahui dapat mematikan vektor penyakit, baik bakteri maupun jamur yang dapat mematikan ikan. Cuaca yang tidak mendukung serta yang tidak menentu menyebabkan sejumlah produsen garam mengalami gagal panen. Dampaknya, kini garam menjadi barang yang langka, termasuk garam kerosok atau garam non-yodium yang biasa digunakan dalam proses budidaya ikan. Bagaimana penambahan garam pada air kolam dapat menjaga kualitas air dan kesehatan ikan? Ku coba menjelaskannya. Pertama, menjaga keseimbangan cairan tubuh ikan atau osmoregulasi. Ikan dalam air tawar ibarat sekantung garam karena tubuh ikan mengandung larutan garam. Dengan berada di air kolam tawar yang minim garam, secara alami larutan garam akan banyak keluar dari tubuh ikan. Hal ini menyebabkan ikan stres dan rentan penyakit. Penggaraman kolam bertujuan untuk menyeimbangkan kandungan garam antara air dan tubuh ikan sehingga kesehatan ikan lebih terjaga. Kedua, menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang berbahaya. Garam dapat menghancurkan sel mikroorganisme yang sifatnya patogen atau yang sangat berbahaya bagi ikan, seperti parasit Argulus, Gyrodactylus, Trichodina, dan jamur saprolegnia. Biasanya, garam untuk pencegahan penyakit ini dilakukan pada saat awal tebar, karena benih belum memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Jika ikan sudah dewasa, garam dapat diberikan sewaktu-waktu jika muncul gejala-gejala penyakit. Penggaraman untuk mencegah penyakit dapat diberikan dengan dosis
2 sampai dengan 3 gram per liternya. Ketiga, menstabilkan pH air kolam. Pada kondisi tertentu, pH kolam dapat berubah secara drastis, baik menurun asam atau meningkat itu basah. Penurunan pH biasanya diakibatkan oleh air hujan yang terus-menerus, sedangkan peningkatan pH diakibatkan tingginya kandungan amonia dalam kolam. Garam bisa membantu menstabilkan pH untuk tetap berada di kisaran yang kita inginkan, yaitu 6 sampai dengan 7. Keempat, mengikat nitrit. Nitrit pada air kolam dapat terserap ke sistem peredaran darah ikan sehingga mengurangi kemampuan ikan dalam mengikat oksigen. Akibatnya, ikan kekurangan oksigen yang menjadikan darahnya berwarna coklat, bukan merah segar. Racunan nitrit ini dapat diatasi dengan garam sebanyak 1 gram per liter. Dan yang kelima, menjaga ikan agar tidak stres pada saat pemindahan. Seperti yang telah disebutkan pada poin 1, larutan garam yang tidak seimbang antara tubuh ikan dan media perairan menjadikan ikan mudah stres. Saat penanganan atau seperti pemindahan dan pemilahan, ikan lebih mudah stres karena harus menghadapi situasi seperti dikejar jaring atau dibolak-balik. Garam dapat diberikan di air kolam sebelum pemilahan atau sorting, atau di media air selama pemindahan atau transporting. Dosis yang kita berikan sekitar 1 gram per liter. Sedikit trik yang kuberikan pada video ini, karena hujan turun dengan sangat derasnya pada Kamis lalu, maka di semua kolam yang aku punya ini, serta perubahan kolam ini yang berwarna kemerahan, maka aku melakukan pembuangan air bawah sekitar 1 sampai dengan 2 cm. Diisi kembali dengan air baru, serta setiap kolamku kularutkan garam sebanyak 1 kg. Caraku melarutkan garam ini dengan air baru dengan mengaduk berlawanan dengan arah jam. Banyak cara dan juga teknik yang kita lakukan untuk memperoleh hasil yang super maksimal. Bolehlah kita berbagi cara dan teknik dengan memberikan komentar, karena aku dan kamu adalah satu yang mengolah lahan dengan cara dan teknik yang berbeda, tetapi tetap satu visi. Sampai di sini dulu ya para handai talanku semua. Share dan ditunggu ya video selanjutnya.